warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair ma 'amilat min khairin mahdura wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dona dan Ibu Fairuz yang telah membawa kalam ilahi. Semoga yang membaca dan yang mendengar akan diberikan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kita dengarkan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Fakran Fauzi. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, yang alhamdulillah sampai detik ini kita diberikan kesehatan, juga keberkahan umur untuk ibadah kepada Allah, berkah rezeki, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Yang lebih utama daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya Allah, alhamdulillah sampai detik ini pun kita masih diberikan hidayah di dalam Islam, di dalam iman, diberikan taufik untuk dimudahkan langkah kita menuju majelis-majelis ilmu yang memang berapa kali saya sering mengingatkan bahwasanya berapa fadilah atau keutamaan orang-orang yang menghadiri majelis ilmu itu diantaranya Allah akan membukakan jalan-jalan menuju surga. Kemudian Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Allah akan berikan diliputi rahmat. Kemudian dinaungi oleh malaikat, dan Allah akan sebut-sebut kepada hamba-hambanya berupa malaikat yang ada di sekitarnya untuk kelebihan, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, Allah akan masukkan dalam kategori orang-orang yang fisabilillah hingga kita kembali ke rumah kita masing-masing. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup, Nabi akhir zaman yang mendapatkan syafaat yang mendapatkan mukjizat yang sangat besar, yaitu memberi syafaat dan membuka pintu surga yang membuat kita nanti yang mengikuti menjadi umatnya mudah-mudahan menjadi para ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya istiqomah menjaga sunnahnya hingga akhir zaman. Diawali dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman dalam mempelajari ilmu di majelis ini. Allah memberikan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tajabu laha. Awali pembahasan kita pada pertemuan ini, insyaallah pada halaman 15 di kitab Tauhid yang kemarin kita bagikan, yaitu tentang rukun Islam. Ada yang nggak bawa buku juga? Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, yaitu yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis ini panjang, saya kutip di tengah dari hadis ini, itu waqala Jibril, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan saya atau beritahukan saya tentang Islam.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu yaitu engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan aku adalah Muhammad Rasulullah. Wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau bayarkan zakat, wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabil, itu engkau pergi haji, engkau tunaikan haji ke Baitullah jika kalian mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Kelima dasar inilah yang dijadikan rukun Islam. Yang pertama syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat, dua kalimat kesaksian bahwasanya kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yaitu yang kedua, kesaksian kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua, kita menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari. Yang ketiga, kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, kita menunaikan zakat, dan yang kelima kita menunaikan haji ke Baitullah Makkah. Dari kelima rukun ini merupakan dasar fondasi yang satu sama lain saling berkaitan. Karena seorang muslim bisa dikatakan tidak beriman atau dia bukanlah seorang muslim kalau dari kelima rukun ini salah satu tidak diamalkan. Atau seseorang tidak dikatakan beriman ketika dia bersyahadat saja tanpa melakukan amal soleh, atau sebaliknya seseorang yang melakukan amal soleh dari yang 4 kemudian dia tidak bersyahadat, maka dikatakan tidak ada balasan dari Allah. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, mereka melakukan umrah, mereka tawaf, tapi karena mereka tidak bersyahadat, tidak menyaksikan bahwasanya mereka tidak menyaksikan bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi dengan benar, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, maka dikatakan mereka belum beriman. Jadi satu sama lain sangat berkaitan. Kemudian contoh yang kedua, ketika Rasulullah SAW wafat, banyak kabilah-kabilah Arab, pada banyak yang enggan melakukan zakat, membayarkan zakat. Kemudian mereka hanya, saya sholat aja, kami sholat aja nggak mau bayar zakat. Marah Abu Bakar radhiyallahu anhu, akhirnya diperangilah kabilah-kabilah tersebut. Seperti yang kita tahu, ya, perang Yamama, perang di mana? Di Yaman dan lain sebagainya, itu karena datang banyak dari umat Islam sepeninggal Rasulullah meninggalkan syariat yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Mereka hanya mau melakukan sholat dan puasa, mereka nggak mau haji, nggak mau zakat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu memeranginya. Jadi satu sama lain dalam rukun Islam ini sangat berkaitan. Kemudian rukun yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kesaksian ini, kesaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain Allah. Kesaksian ini merupakan kesaksian yang diekspresikan dengan lisan, kemudian dimantapkan di dalam hati, yang seakan-akan kita itu biar Allah ketika kita melakukan ibadah sholat. Seperti di dalam rukun iman, di dalam hadis yang ini juga, ketika Rasulullah ditanya tentang bagaimana, kabarkanlah tentang ihsan. Anta budallah ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tara,
Jika kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu yara. Sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Itu adalah konsekuensi wujud perwujudan daripada iman, keimanan kita sambil akhirnya menghasilkan ihsan, yaitu hamba yang sangat bagus. Kemudian kesaksian syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah merupakan dua persaksian yang dibungkus menjadi satu kesatuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kalau kita bahas secara detail kita akan mengerti ketika kita tidak sempurna melakukan ekspresikan syahadat kita dalam kehidupan sehari-hari, boleh dikatakan kita belum memenuhi syarat untuk mendapatkan ganjaran atau pahala dalam setiap amalan kita. Maka karena pembahasan rukun pertama ini sangat penting, mungkin terakhir baru akan kita bahas, sementara kita skip di halaman 16, yaitu rukun kedua, menegakkan sholat. Artinya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari secara istiqomah, terus menerus dan sempurna, baik waktu, cara, harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama wa'aitumuni sholli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di sini soal yang diberikan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 6705. Salah satu hikmah sholat yaitu mendapat kelapangan dada, ketenangan hati, serta menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Maka beberapa kalangan ulama sepakat kalau orang yang zahirnya sholat kemudian dia masih melakukan perbuatan mungkar, perbuatan yang dilarang oleh agama, maka dikatakan orang tersebut belum sholat. Dia belum hakikatnya belum menemukan arti sholat yang sebenarnya. Kenapa? Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kenapa demikian? Hal ini juga nggak bisa kita rasakan. Setelah kita sholat kita nggak akan pernah melakukan mungkaran, nggak bisa. Karena memang udah sunatullah. Allah bilang, Nabi bilang, kullu bani adam khata wa khairu khata'in atau setiap bani adam itu berdosa dan sebaik-baik pendosa adalah orang-orang yang mau bertobat. Nabi juga bilang, fastaqimu wa la tuhsu, istiqomah kalian. Sekalipun kalian tidak akan mampu melakukan istiqomah itu. Wa'lam annama khairan min a'malikum as-shalah. Sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amalan dari kalian itu adalah salat, dan tidak dapat didapati oleh seorang kecuali yang menjaga wudu kecuali dalam mereka orang-orang yang beriman. Jadi wudu, salat itu harus istiqomah kita kerjanya. Karena sebelum sholat kita harus berwudu. Nah, Rasulullah memberikan isyarat di sini bahwasanya tetap aja kalian walaupun kalian tetap melakukan kemungkaran harus istiqomah dalam mengerjakan sholat. Karena satu merupakan kewajiban. Jangan kalaupun datang waktu malas, lawan. Kuncinya satu pikiran malas. Apaan? Perlu diajarin minggu kemarin. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Jadi kalau datang malas, terusnya cuma satu, Allahumma paksain. Malam bangun nih, sholat malam, hujan lagi kan, enak nih, enak ngapain? Enak. Begitu bangun pas setengah 3 atau jam 2. Ingat itu, Allahumma paksain. Buru-buru geser pantai, angkat deh selimutnya. Jadi wudu, insya Allah kalau kita udah wudu tuh jalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, buka keran aja, bismillah. Itu iketan setan terlepas satu. Sampai kita selesai wudu, kebasuh masing-masing rukunnya selesai, lepas lagi. Nanti diikat lagi ketika selesai waktu mau takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram diikat lagi. Ya, jadi istiqomah itu dalam melakukan sholat.
Kemudian salah satu hikmahnya yaitu untuk menenangkan hati. Itu di surat Ar-Ra'd Allah berfirman ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang ketika mereka mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ini salah satu faedah atau hikmah kita mengerjakan sholat. Kemudian rukun yang ketiga, membayar zakat. Yaitu artinya kita beribadah hanya kepada Allah dengan menyerahkan qadar atau ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Zakat harta umpamanya ada ketentuan, zakat fitrah. Dan waktunya pun setahun sekali untuk zakat. Kalau hari-hari itu infak atau sedekah. Kemudian zakat harta yang wajib kita keluarkan setahun sekali kalau udah masuk nisabnya. Apa nama Allah bilang? Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa itaiz zakat warka'u ma'raqin. Ini salah satu perintah daripada sholat dan zakat nggak bisa terpisah. Jadi salah satu contoh aja, banyak lagi di ayat yang lain, bahwasanya sholat dan zakat itu sangat berkaitan. Bahkan sering di dalam Quran kita mendapati bahwasanya Allah berfirman, aqimis sholat, itaiz zakat. Itu nempel terus. Karena zakat sama sholat sangat menentukan. Pertama, hikmah daripada zakat itu mensucikan harta kita dari hak orang lain. Karena ada sebagian hak orang lain, hak fakir miskin, hak-hak anak yatim, hak masjid, hak jalan. Untuk apa yang ada di harta kita ketika kita keluarkan zakat, insya Allah bersih semua harta kita dari hak-hak orang atau hak-hak Allah. Kemudian juga memperbaiki diri, karena Allah sangat benci kelakuan-kelakuan dan perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti kikir, pelit, kedekut, pelit di atas sedikit, pepoat. Kalau pepoatnya, kalau orang dulu bilang apa pepoatnya? Duitnya udah tinggal segitu, dilipat-lipat saking orang nggak mau tahu, diumpetin lagi sakunya lebih dalam lagi. Lebih dari bahasa dikit. Koret. Mana mah koret. Seperti itu deh bahasa istilahnya. Jadi Allah benci perbuatan-perbuatan yang buruk, kayak orang yang pelit gitu, orang yang bakhil. Enggak, Allah tuh senang sama orang-orang yang dermawan. Karena apa? Janji Allah, wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Barang apapun yang kalian infakkan, kalian keluarkan, Allah bakal ganti. Apalagi gantinya di jalan Allah. Ayyuhullahu qardan hasanah yudha'afu lahu wa lahu ajrun. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan ganti, Allah hapus kesalahan-kesalahannya dan Allah ganti apa yang dia keluarkan. Ini adalah satu hikmah daripada kita menunaikan zakat. Kemudian rukun yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang artinya kita beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan nafsu kita sebagai fitrah yang diberikan oleh Allah. Apa fitrahnya manusia? Lapar. Karena Idul Fitri dikatakan Idul Fitri karena apa? Ini perayaan Al-Fitr. Fitr itu maksudnya fitrah. Fitrahnya manusia apa? Fitrahnya manusia bukan suci, fitrahnya manusia lapar. Idul Fitri, kembali makan maksudnya. Jadi sebulan kita dilarang makan sama Allah, satu hari itu kita nggak boleh puasa, karena Allah perintahnya balik lagi kepada fitrahnya manusia lapar.
Terus menahan nafsu-nafsu yang lain. Artinya nafsu syahwat hubungan suami istri di waktu siang doang, malam nggak apa-apa. Apa yang kita bilang? Allah bilang, "Auzubillahi minasyaitonir rajim." Uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu bercampur pada malam hari. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu tuh, mereka itu pakaian buat kamu dan kamu adalah pakaian buat mereka. Pakaian fungsinya pakaian apa? Buat menutupi kekurangan yang ada di kita, ditutupin sama pasangan kita. Begitupun kekurangan yang ada di pasangan ditutupin sama kelebihan yang ada di kita. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul, karena Allah menggunakan kata libas di sini. Pakaian sangat-sangat halus. Itu hikmah daripada puasa. Melatih jiwa itu agar senantiasa takwa. Karena apa perintahnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasilnya daripada puasa Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan kita. Itu salah satu hikmah daripada puasa. Kemudian yang terakhir yaitu rukun kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Di mana Baitullah? Baitullah di bukan di Pondok Indah, Pondok Gede. Jadi Baitullah itu ada di Makkah Mukarramah, itu atau Masjidil Haram. Yaitu beribadah hanya kepada Allah, menuju Baitullah untuk melakukan apa? Syiar-syiar atau syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui penjelasannya dalam kitab dan hikmah yang haji. Apaan aja rukun-rukun yang udah ini ibu kalau belum pernah mulai belajar, karena kita nggak tahu rezeki atau doa kita dikabulin sama Allah. Ketika nanti malam kita berdoa, ya Allah kepengen pergi haji, besok kita dipanggil berangkat. Ya nggak mungkin buat Allah, ya kan? Belajar dari sekarang. Fikir-fikir manasiknya sama Ustaz TV, Ustaz Azmi, Ustaz Imron, nanti kita pelajari, minta waktunya biar belajar khusus manasik. Kita nggak tahu nanti ke depan ada rezeki kita yang menengah dulu. Ibu Nanang siapa yang sangka dia bakal jadi Kamilah? Benar nggak punya cita-cita seperti itu? Ketika Allah bilang udah berangkat, ya kan? Kita perlu belajar. Nanti minta waktu-waktu buat sama-sama Ustaz yang sempat biar mereka kasih tahu kita belajar. Khususnya Ustaz Ami, Ustaz Asmi itu pernah jadi pemimpin juga, dia bilang insya Allah dia bisa ajarin nanti. Salah satu hikmahnya itu Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah lah telah diwajibkan kepada manusia hijjul bait, menunaikan haji ke Baitullah. Man istata'a, buat mereka yang mampu. Karena ibadah haji ini selain kita membutuhkan persiapan atau modal uang, juga memerlukan persiapan fisik. Karena ini adalah ibadah fisik. Selain uang, bekal. Allah juga di surah Al-Baqarah bilang fatazawwadu fa inna khairal zadit taqwa. Berbekal. Kita harus banyak berbekal nanti kalau pergi haji. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Insyaallah apapun seberat apapun manasik nanti yang akan kita tempuh ketika kita melaksanakan ibadah umrah atau haji akan mudah dengan apa? Dengan takwa. Harus itu modalnya takwa. Kemudian ini beberapa penjelasan dari 4 rukun dari 5 rukun yang kita dapat dari hadis Rasulullah SAW di atas. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah dari sahabat Ibnu Umar dikatakan Rasulullah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakat, wa tasumu Ramadan, wa tuhajjal baita man istata'a ilaihi sabil. Nah, di sana juga dikatakan kita kembali ke dalam rukun pertama. Rukun pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita akan bahas dulu. Ini ada dua kesaksian, tapi Allah jadikan satu kesaksian ini sebagai syahadatain, yaitu dua kesaksian. Syahadat yang pertama yaitu memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah menafikan, mentiadakan ilah-ilah yang lain selain Allah. Pak Abang bisa minta spidol nggak? Ada yang tahu? Buka ya. Gedean Ustaz. Itu nanti dekat kayak gede. Asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya yang pertama adalah aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang kecuali Allah. Ini memiliki dua rukun. Rukun yang pertama yaitu rukun menafikan. Gimana rukun menafikannya? Di bahwasanya tidak ada ilah yang lain apapun itu. Yang kedua, subut atau penetapan atau nisbat. Nisbat menetapkan illallah kecuali Allah. Yang pertama, bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Apa itu bentuknya? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yuk kita baca. Siapa yang mau baca? Bu itu. Bu Yanti. Bu Yanti. Yanti. Ayat 256. Dua lima lima 256. 255. من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Siapa baca artinya? Ada di sini. Wallabillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, yang maha hidup dan yang maha kekal. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah enggak pernah lelah, juga enggak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala apa yang di langit dan yang ada di bumi. Allah bertanya, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih?" Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisinya nanti kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di depan dan yang ada di belakang. Wala yutuna bi syai'in min ilmi, tidak yang luput darinya pengetahuannya illa bima syaa, kecuali dengan kehendaknya Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah pun meliputi langit dan bumi, sangat luas. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dia tidak lelah menjaganya. Wa huwal aliyyul azim. Allah pun maha tinggi juga maha agung. Ini Allah bersaksi bahwa dirinya adalah tidak ada ilah yang maha hidup dan yang senantiasa kekal. Ini berarti Allah mengikrarkan dirinya, menunjukkan diri, menyaksikan dirinya buat kali kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Kemudian di ayat yang kedua, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana yang jalan yang kebenaran, juga jalan kemungkaran. Jadi yang beriman yang mengkafir kafir. Dia lain Allah berfirman, barang siapa yang beriman dan barang siapa yang kafir maka kafir. Fama yakfur bit-taghut, dan barang siapa yang mengingkari taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh. La infisama laha, yang tidak akan lepas selamanya. Wallahu sami'un alim. Allah dan Allah sangat maha mendengar, maha mengetahui. Di sini Allah bilang, qad tabayyana rusulu minal ghayy. Sungguh telah jelas ketika kalian beriman, kalian telah mendapat rasyid, itu jalan petunjuk. Dan kalau kalian tidak beriman kepada Allah, kalian berada dalam kesesatan. Wa ma yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari taghut, barang siapa yang mengingkari ilah-ilah selain Allah, siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha, tidak ada ilah, mereka meniadakan. Kenapa dikatakan taghut?
sesuatu yang nanti kita paham masalah definisi ibadah. Ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ketika kita takut, ketika kita roja berharap, ketika kita berdzabah, itu memotong, menyembelih, ketika kita isti'anah, minta pertolongan, ketika kita istighatsah, semua ini ditujukan kepada selain Allah. Maka yang selain Allah ini dikatakan tauhid. Tandingan apapun itu, ketika kita takut pohon mangga di gang itu jadi tauhid. Jangan lewat gang situ tuh, ada pohon mangga gede banget, angker. Itu jadi tauhid, jadi tandingan buat Allah. Itu dikatakan tauhid. Ini salah satu definisi yang didefinisikan oleh ulama tentang tauhid. Ketika kita khauf, takut kita, atau kita berharap, atau kita beribadah kepada selain Allah, itu adalah tauhid. Kita bahas masalah definisi tauhid nanti. Wa yu'min billah, kemudian dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa fi thamanah. Sungguh dia telah berpegang kepada satu tali yang kokoh yang tidak akan pernah putus. Di mana? Ketika dia berpegang kepada cuman Allah aja. Gak ada yang lain. Sholat kita buat Allah, puasa kita buat Allah, pergi haji kita buat Allah, saum kita buat Allah, zakat kita buat Allah, jangan buat yang lain. Jadi balikin niat kita sekarang. Sampai ibadah kita mau ngaji pun kita niatin buat Allah, mengharap ridha Allah. Kita telah merealisasikan syahadat kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bagaimana? Kita akan bahas syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya kita bersaksi bahwa Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya Allah. Ini disepakati oleh para ulama bahwa kandungan tidak kayak kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, itu mengandung 4 rukun. Yang pertama,
Gini, ketika kita bersaksi bahwa tidak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul utusan Allah, kita telah menanamkan di dalam hati kita bahwasanya satu, ta'atuhu fima amar. Kita taat kepada segala perintah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah merintahkan aqimus shalah, kita sholat. Ini salah satu bukti bahwa kita taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah memberikan untuk zakat, naikkanlah oleh kalian zakat. Kemudian waktu samu Ramadan, dan kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Ketika kita menjalankan, kita telah membenarkan kesaksian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ijtanibu fima naha wa zajar. Kita menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang dan dicegah. Contoh, ini sangat hubungannya dengan poin yang keempat. La ya'budullahu illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Segala ibadah yang datang dari Rasulullah sebagai syariat wajib kita ikuti. Kalau yang enggak ada dari Rasulullah, kita tinggalin. Contoh, lihat ayat-ayat. Ijtanibu bima jaza bima naha wa jaza. Menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Rasulullah dan yang dicegah. Ketika Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan ibadah yang tidak kami perintahkan, yang tidak ada perintah dari agama ini, maka hal itu tertolak. Jangan kita bikin. Karena yang empat syarat, la ya'budallaha illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Gini, kita boleh aja menganggap satu ibadah ini baik. Salat maghrib 3 rakaat. 4 rakaat bagusan mana yang 3 rakaat? Secara kuantitatif bagusan 4, pahalanya lebih banyak. Boleh nggak kita kerjain? Nggak boleh. Kenapa? Karena udah ditentuin. Kalau yang kagak ditentuin sama Rasul, jangan kita bikin. Kalau kita bikin, lebih pintar kita daripada kenapa nggak kita yang jadi nabi? Gitu. Ini salah satu syarat. Nanti kedua syahadat ini, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Ini sangat mempengaruhi amalan kita, menjadi syarat bahwa nanti amalan kita akan dibalas kalau dua syarat ini terpenuhi. Pertama, ibadah kita harus murni karena Allah. Yang kedua, harus mengikuti syariat Nabi. Ketika amal itu ikhlas, diniatkan untuk Allah, tapi syariatnya cara ibadah kita tidak mengikuti Rasulullah, kira-kira diterima nggak? Enggak diterima. Karena dua syarat ini harus terpenuhi. Salat kita ikhlas karena Allah, murni nggak ada buat yang lain. Tapi menghadapnya ke Masjidil Aqsa, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi salat harus ikhlas karena Allah, dan caranya atau syariatnya ikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu menghadap Baitul Haram. Salah satu itu. Kemudian puasa yang Allah tentuin di dalam syariat 1 bulan yang wajib di bulan Ramadan. Nambah deh 2 bulan, bagus nggak? Bagus, kan 2 bulan pahalanya banyak kan? Atau ganti, jangan bulan Ramadan deh, nanti bulan Syawal atau Jumadil Akhir. Itu Jumadil Akhir aja deh. Kenapa? Sebab Ramadan nggak banyak kegiatan nih. Ganti coba, kira-kira itu gimana mau? Kagak. Jadi
syariat yang udah pakem dari Nabi, kita udah tinggal jalanin doang. Nggak disuruh bikin, disuruh taat, ikutin aja apa kata Nabi. Jangan dibikin-bikin. Kalau dibikin-bikin lebih pintar kita dari Nabi. Tapi herannya bukan kita yang jadi Nabi, gitu. Ya, karena ini syarat diterimanya pahala kita bakal dibayar sama Allah kalau dua syarat ini terpenuhi. Karena ini adalah perwujudan daripada kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan hamba dan Rasul Allah. Sekian, mudah-mudahan pelajaran kita sore ini mendapatkan manfaat tentang buat diri saya pribadi, juga buat jemaah ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk menjalankan syariat agama yang Rasulullah SAW bawa ini, dan menjadikannya kita yang berhak menerima syafaat dari Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat. Kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majelis, mengenal semua dari Allah. Kesalahan datang dari diri saya pribadi. Kita baca doa kafaratul majelis, semoga kesalahan kita dalam bermajelis ini Allah syukurkan dengan ampunan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Muhammad. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya marilah kita tutup taklim ini dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.